Ada makhluk yang tidak perlu mantra untuk dipanggil. Cukup satu kesalahan kecil dan ia tidak akan pergi. Namanya Sundel Bolong. Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, Sundel Bolong bukan hanya digambarkan sebagai sosok yang menakutkan. Ia dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal dalam keadaan tidak tenang. Bukan karena kematian biasa, tapi karena penderitaan, pengkhianatan, atau nasib yang terputus secara paksa. Lubang di punggungnya tidak selalu dimaknai sebagai luka fisik. Dalam kepercayaan tertentu, itu dianggap sebagai tanda bahwa rohnya belum tertutup sempurna. Karena itulah, muncul keyakinan bahwa arwah ini mudah dipanggil, tapi sulit dikendalikan. Dari kepercayaan inilah kemudian lahir berbagai ritual. Ada yang dilakukan untuk memanggilnya, ada yang dilakukan untuk menitipkan permintaan, dan ada pula yang justru dilakukan untuk menolaknya. Tapi ketiganya memiliki satu kesamaan, selalu dimulai dari satu kesalahan kecil. Ritual pertama yang paling sering dikaitkan dengan Sundel Bolong adalah ritual pemanggilan untuk pengasihan. Kepercayaan ini banyak beredar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi mistis. Ritualnya dipercaya dilakukan di tempat sunyi. Biasanya di area pemakaman tua, khususnya makam perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Bukan sesajennya yang dianggap berbahaya, tapi pantangannya. Orang yang mencoba ritual ini dipercaya tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh menyebut nama sendiri, dan tidak boleh menunjukkan rasa takut. Jika semua berjalan sesuai kepercayaan itu, sosok yang dipanggil diyakini akan datang dalam mimpi terlebih dahulu. Tapi jika satu saja pantangan dilanggar, yang datang bukan sekadar mimpi. Dan menurut cerita warga, yang paling sering terjadi bukan keberhasilan, melainkan gangguan yang tidak berhenti setelah ritualnya berakhir. Ritual kedua jarang dibicarakan, bukan karena tidak dikenal, tapi karena yang pernah mendengarnya, biasanya memilih diam. Dalam kepercayaan tertentu, Sundel Bolong dipercaya masih mencari sesuatu yang hilang darinya. Sesuatu yang tidak pernah sempat ia miliki. Dari keyakinan itulah muncul ritual yang disebut sebagai penitipan janin. Bukan pemanggilan, bukan juga permohonan terang-terangan. Orang yang datang biasanya dalam keadaan terdesak, patah, putus asa, atau ingin sesuatu terjadi secepat mungkin. Tidak ada cerita tentang doa panjang atau mantra yang dihafalkan. Yang ada hanya janji. Janji yang diucapkan pelan, di tempat yang tidak ramai, pada waktu yang dianggap terbuka. Menurut cerita warga, tanda-tandanya tidak langsung terasa. Beberapa hari pertama masih terlihat normal. Lalu mimpi-mimpi mulai datang. Mimpi tentang menggendong bayi, mimpi tentang tangisan, mimpi yang selalu terulang, seolah meminta diakui. Di dunia nyata, gangguan kecil mulai muncul. Bau anyir tanpa sumber, suara lirih saat malam, perasaan seperti ada yang menunggu di sudut rumah. Yang paling ditakuti bukan kemunculannya, tapi kesadaran bahwa janji yang sudah diucapkan tidak pernah bisa ditarik kembali. Ritual ketiga bukan tentang memanggil, bukan juga tentang membuat janji, tapi justru sebaliknya. Ia terjadi saat seseorang sadar ada gangguan, tapi memilih mengabaikannya. Awalnya kecil, bau aneh yang muncul sebentar, suara seperti ada yang lewat saat rumah kosong. Bayangan di sudut mata yang selalu dianggap ilusi. Orang biasanya menenangkan diri, menganggap itu hanya lelah atau sugesti. Dalam kepercayaan lama, entitas seperti Sundel Bolong tidak selalu datang karena dipanggil. Kadang ia datang dan bertahan karena dibiarkan.
Karena setiap gangguan yang diabaikan dianggap sebagai ruang. Yang berubah bukan penampakannya, tapi suasana rumah, tidur yang tidak lagi tenang, perasaan diawasi tanpa bukti. Ritual ini sederhana, cukup diam, cukup membiarkan, dan semuanya akan berjalan sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah ritual ini nyata, tapi kenapa, sampai sekarang, masih ada yang berani melakukannya. Jawabannya sederhana, karena ritual selalu muncul saat manusia sedang terdesak, saat kehilangan, saat putus asa, saat logika tidak lagi memberi jalan keluar. Ritual memberi satu hal yang tidak diberikan kenyataan, yaitu harapan palsu. Harapan bahwa penderitaan bisa dipercepat penyelesaiannya, bahwa rasa sakit bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih instan. Masalahnya, ritual tidak pernah selesai di titik yang dijanjikan. Ia tidak berhenti setelah doa, tidak berhenti setelah sesajen, dan tidak berhenti setelah keinginan terkabul. Yang tersisa biasanya justru hidup yang berubah perlahan, relasi yang rusak tanpa sebab jelas, emosi yang makin kosong, dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun. Banyak orang baru sadar satu hal di akhir, bahwa kesalahan terbesar bukan pada ritualnya, tapi pada keputusan awal untuk percaya bahwa ada jalan pintas tanpa harga yang harus dibayar. Dan itulah kenapa kisah-kisah ini tidak pernah benar-benar hilang, karena selalu ada orang yang berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Dan di titik itu, ritual tidak terlihat menakutkan. Ia terlihat seperti jalan keluar. Ritual tidak selalu meninggalkan bekas yang terlihat. Kadang yang berubah hanya hidupnya, pelan, tapi pasti. Jika cerita ini terasa masuk akal, masih ada kisah lain yang lebih gelap. Tonton video berikutnya di Fakta Misterius 404. Subscribe untuk tidak melewatkan cerita berikutnya. Tinggalkan komentar jika kamu pernah mendengar kisah serupa. Dan tekan like agar lebih banyak orang tahu sisi gelap yang jarang dibicarakan.